Halo, balik lagi sama Bang Timur. Mendekati akhir Juli 2024, seri ABC Komik Indonesia kembali sharing judul komik lokal pilihan buat setiap huruf di alfabet. Kali ini kita bakal coba share komik yang diawali dengan huruf D. Penasaran judul apa aja yang bakal gue share untuk kali ini? Walaupun gak sebanyak judul sebelumnya, tapi kali ini ada beberapa komik dengan format yang menarik loh. Yuk langsung kita cek videonya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Mari kita buka dengan salah satu komik legendaris di ranah komik indie Indonesia. Ya, kita lihat Daging Tumbuh khususnya volume 18 terbitan Daging Tumbuh tahun 2020. Di Daging Tumbuh volume 18 yang bertajuk Sepi ing Covid Rame ing Sanitizer ini, ngumpulin karya kolektif dari 23 komikus atau seniman ke dalam suatu kompilasi di masa wabah Covid merajalela. Karena judul yang diangkat seperti itu, meskipun kisah yang dimasukkan tidak melulu harus mengenai pandemi, tentunya dengan bonus-bonus merchandise yang nggak biasa nih. Komik kolektif yang diinisiasi oleh seniman Eko Nugroho ini telah hadir sejak tahun 2000 dengan format komik fotokopi sebagai ruang alternatif para komikus untuk menyampaikan berbagai ide yang melawan arus umum. Hingga saat ini komik Daging Tumbuh udah mencapai volume 21 dan bahkan gagasannya udah berevolusi menjadi produk berbasis visual yang ada pada komiknya di bawah brand DGTMB. Komik Daging Tumbuh biasanya dikumpulkan setelah redaksi mengumumkan secara publik bagi siapapun yang berminat mengirimkan karyanya ke studio Eko Nugroho di Jogja. Karenanya sebagai kreator harus terus memantau berita terbaru di media sosialnya. Kumpulan tersebut kemudian dikurasi sehingga didapatkan beberapa judul terpilih untuk dimasukkan dalam suatu volume. Yang unik adalah komik yang dikirimkan harus versi fotokopi atau scan hitam putih sehingga mereka tidak menerima naskah asli. Ini sebagai bentuk pemantapan identitas komik fotokopi yang bisa diakses oleh siapapun. Meskipun di bawah brand DGTMB, tentunya versi cetak Daging Tumbuh selalu termasuk merchandise unik kayak Slayer, badge, stiker, dan beberapa komik mini lainnya yang nyeleneh. Selain itu banyak nama-nama masyhur di dunia indie seperti Tera Bajragosha hingga Patu Porks turut berkontribusi. Secara cerita maupun ilustrasi komik yang masuk di volume ini sangatlah beragam dan bagi gua terasa sangat absurd. Beberapa terasa seperti eksperimen visual, ada yang mencoba memotret obrolan keseharian, satir sosial, atau bahkan luapan ekspresi yang pastinya akan sulit untuk masuk ke media arus utama. Daging Tumbuh memang hadir untuk mewadai para pegiat seni dengan berbagai idenya. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain skena komik indie berformat fotokopi yang nyeleneh dan bebas dengan berbagai merchandise unik, gue harap kalian bisa cek langsung nih komik ini yang bisa didapetin di dgtmbproject.com atau cek via media sosial Daging Tumbuh ya. Berikutnya ada komik aksi seru berlatarkan sejarah Nusantara yaitu Dharma Putra Winesuka karya Alex Irzaki terbitan Koloni tahun 2010. Kita ikuti kisah para pendekar elit pelindung Raja Majapahit yang disebut Dharma Putra Winesuka dan bersumpah untuk setia dan berbakti terhadap raja meski nyawa menjadi taruhannya. Namun sumpah tersebut diuji pada pemerintahan raja baru yang akhirnya membawa kita pada kekacauan di kerajaan masa itu. Komik debut Alex Irzaki yang rilis melalui penerbit besar nasional ini hadir di tahun 2010 di mana komik Indonesia mencoba bangkit kembali lewat penerbit Koloni. Judul ini sendiri rasanya disambut cukup baik sehingga terbit lagi di tahun 2017 dengan format ukuran layaknya komik manga dengan ilustrasi yang kental dan semangat shonen. Dengan latar kerajaan Majapahit di tahun 1300-an, tepatnya saat dipimpin oleh Prabu Jayanegara, kita dibawa melihat latar sejarah mulai dari keraton, Lumajang, hingga melihat versi pemberontakan Nambi, salah satu konflik tersohor yang disebut di dua kitab kuno yaitu Negara Kertagama dan Pararaton. Selain itu kita juga diajak berkenalan dengan 7 orang pasukan elit Dharma Putra Winesuka dan khususnya kedua tokoh penting yaitu Rakuti dan Rasemi yang memiliki ilmu sakti kanuragan dan disuguhkan pertarungan bela diri epiknya di komik ini. Tentunya dengan ilustrasi goresan dan arsiran raw khas Mbak Alex. Ceritanya juga dibuat sangat baik dengan berbagai intrik yang bahkan diselesaikan bukan secara happy ending sehingga komik yang mengisahkan tragedi dengan pacing yang baik ini dibangun tensinya secara mumpuni. Saking kerennya katanya komik ini juga yang bikin Sweta Kartika jadi makin semangat bikin komik Indonesia dan bahkan akhirnya membuat Padepokan Raga Sukma bersama Alex Irzaki. Jadi untuk kalian yang menyukai komik pendekar penuh aksi silat yang super keren dengan penceritaan yang mantap berlatarkan sejarah serta peristiwa penting di Nusantara ini, harus banget sih beli komik ini yang rasanya mulai sulit dicari tapi bisa dicek di marketplace ya. Nah, kemudian ada komik jalan-jalan berjudul Duo Hipodinamis tersesat di Bizantium karya Trinity, Erastiani, dan Sheila Ruswita terbitan B First dan Curhat Anak Bangsa tahun 2010.
Yuk ikut bareng Trinity si Naked Traveler jalan-jalan bareng Nina menjelajahi Turki sebagai duo gembul yang dinamai duo hipodinamis atau DHD. Penuh dengan berbagai insiden tak terduga, melewati petualangan nekat dan tentunya dengan humor yang tinggi dalam bentuk grafik travelog. Komik hitam putih yang merupakan grafik travelog pertama di Indonesia ini merupakan kolaborasi Curhat Anak Bangsa atau CAB yang sebelumnya menerbitkan grafik diary Curhat Tita dengan Trinity, salah satu blogger traveling ternama yang udah nerbitin buku bestsellernya The Naked Traveler. Catatan perjalanan DHD ini kemudian divisualisasikan oleh Sheila Roswita, sang komikus keluarga Lalala, dengan gaya gambar yang sangat unik dan terasa menyenangkan. Kisah Trinity yang biasanya memang dituturkan secara kocak terasa semakin lucu dengan penjabaran visual yang ekspresif. Judul ini juga menggambarkan karakter tokoh utamanya yaitu DHD dengan sangat baik sehingga kita bisa merasakan dinamika keduanya selama perjalanan di Turki yang juga dengan apik dijabarkan dan dijelaskan tiap destinasinya sehingga bisa menambahkan wawasan para pembaca tentang tempat itu secara visual. Kalian para pembaca atau penggemar Naked Traveler yang penasaran dengan bentuk catatan perjalanan visual yang disampaikan dengan penuh kelucuan rasanya bakal suka banget sama komik ini. Nah, sepertinya masih bisa dicari nih di berbagai marketplace yang ada. Lanjut lagi, ada komik dengan format antologi lain yang berjudul Demon Pepito yang terbit mandiri dan dibuat oleh 8 komikus Indonesia pada tahun 2023. Komik ini merupakan kumpulan cerita yang bersetting pada suatu dunia fiksi yaitu Duen Podia, suatu dunia dengan ksatria berbagai zirah, guild berbagai warna, dan penjahat berbagai wujud, dan kita disuguhi 8 dongeng ternama yang diceritakan pada anak-anak di negeri itu sebelum tidur. Tentunya itu semua untuk menjadi pengingat atas sosok iblis Demon Pepito yang penuh tipu daya. Komik hitam putih ini mengambil tema yang cukup unik dan jarang diangkat di komik Indonesia, yaitu dunia abad pertengahan. Kisahnya pun berlatar di suatu dunia rekaan yang menjadi wadah cipta buana atau world building yang kaya di antologi ini. Ada 8 cerita dengan berbagai gaya gambar dan kisah penuh kejutan mulai dari komik bernafas kartun, kisah yang dituangkan dalam gaya rajutan lawas penuh metafor, dan kisah investigasi misteri. Pada Pesta Komik tahun 2023, komik ini bahkan memenangkan kategori komik kompilasi atau antologi terbaik, dan 2 cerita di dalam komik ini yaitu Taring Malam dan Night Guild mendapatkan nominasi cerita terbaik meskipun belum jadi pemenangnya. Komik ini menjadi semakin menarik karena lewat tiap judul yang ditampilkan oleh Hadias Hanafi, Benny Shoga, Bud Kalon, Krabokalips, Galang Pradana, Ika Anindianingsih, Meow, dan Sui. Ternyata ada benang merah atas seluruh cerita tersebut dan penegas mengejutkan atas perencanaan padu dari komik ini. Selain itu, untuk pembelian di awal dan event khususnya, bahkan kita juga bisa mendapatkan bonus seperti postcard, stiker, dan mini poster yang keren dan jadi nilai tambah buat para kolektor. Untuk kalian penggemar kisah di era medieval dengan para ksatria dan monster dengan ragam gaya ilustrasi dan cerita yang penuh kejutan, bakal suka kayaknya sama komik yang cukup tebal ini. Sayangnya komik ini udah nggak dijual lagi secara resmi oleh para komikusnya, tapi mungkin masih bisa dicari di media sosial atau marketplace ya. Jadi, gimana menurut kalian judul komik yang gua share kali ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Semoga bikin kalian pengen segera memburu atau cari tahu lagi tentang judul-judul itu ya. Nah, sebelum akhir video, gue coba sharing juga nih beberapa judul-judul yang menarik untuk disebut dan dicari lebih jauh oleh kalian, tapi belum sempat gue bahas kayak judul sebelumnya. Untuk komik keren era 2010-an, kalian bisa cek 2 warna yang sempat hadir sebanyak 4 buku, dan reviewnya bisa dicek di channel ini. Yang nyari komik anak pastinya ada Desa Timun volume 1 terbitan Ani Wayang. Nah, untuk asi jagoan lainnya bisa lihat komik Dawala Jadi Raja. Yang ini nih, keren banget. Atau seri Neo Paradigm Comics seperti The Fragment atau Dwipa Penjaga Pintu Astral. Nah, untuk yang seru juga ada Duet Maut dari Scalar Comics yang udah terbit sebanyak 2 buku. Untuk judul lain yang belum sempat gue sebut, jangan khawatir. Seri ABC Komik Indonesia juga harapannya jadi ajang pendataan judul komik lokal yang sempat terbit terutama di era modern. Lengkapnya bisa langsung ke Facebook Bank Timur Komik ya, dimana kalian bisa juga ikut nambahin listnya. Semoga bisa jadi referensi komik untuk kita semua. Oke, itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus.